Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi aritmatika sosial. Nah, adapun buku paket yang saya ambil yaitu karya Rahman Thohir Imron tahun 2017 yang diterbitkan di Jakarta oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Nah, adapun peta konsep yang akan kita pelajari pada materi aritmatika sosial, yang pertama yaitu ada kegiatan 6.1, yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Lalu ada kegiatan 6.2, menentukan bunga tunggal. Dan ada kegiatan 6.3, yaitu bruto, neto, dan tara. Nah, pada kegiatan 6.1, yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Nah, kegiatan 6.1 ini sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, namun saya akan menjelaskan sedikit mengenai keuntungan dan kerugian. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian? Nah, keuntungan sendiri adalah hasil penjualan suatu barang atau jasa yang didapat melebihi modal. Sedangkan untuk kerugian adalah hasil penjualan barang atau jasa yang didapat kurang dari modal atau yang ditargetkan. Nah, adapun persentase keuntungan dan kerugian. Nah, persentase keuntungan atau disingkat dengan PU, yaitu persentase untung. Rumusnya yaitu harga jual atau HJ dikurangi harga beli atau HB dibagi harga beli atau HB dikali 100%. Nah, adapun persentase kerugian atau persentase rugi atau PR, rumusnya yaitu harga beli atau HB dikurangi harga jual atau HJ dibagi harga beli atau HB dikali 100%. Nah, selanjutnya dalam buku paket ada 3 pernyataan bahwa keuntungan adalah pemasukan atau M dikurangi pengeluaran atau K, hasilnya akan bernilai positif atau lebih dari 0. Lalu kerugian yaitu pemasukan atau M dikurangi pengeluaran atau K akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, yang terakhir ada impas, yaitu pemasukan atau M dikurangi pengeluaran atau K akan bernilai 0. Selanjutnya ada kegiatan 6.2, yaitu menentukan bunga tunggal. Nah, pertama ada diskon, yang kedua ada pajak, lalu yang ketiga ada bunga atau suku bunga. Nah, diskon sendiri adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual barang. Sedangkan untuk pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Lalu yang terakhir ada bunga atau suku bunga, yaitu imbal jasa atas pinjaman uang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mempelajari atau lebih mendalami mengenai diskon dan bunga tunggal. Nah, diskon itu dilambangkan dengan persen. Nah, contohnya 10%, 20%, dan lain-lain. Rumusnya yaitu A persen. A persen itu adalah diskon yang diberikan dikali harga jual atau HJ. Nah, contohnya kan ini 10%. Nah, misalnya harga jualnya itu 20.000, maka 10% dikali 20%. Nah, lalu contoh lain yaitu diskon yang diberikannya itu misalkan 20%, maka 20% dikali 20.000. Nah, 10% dikali 20.000. Nah, contoh lain yaitu 20% dikali 20.000. Dan selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan berapa diskon yang diberikan dan berapa harga jual dari barangnya.
Nah, selanjutnya ada bunga tunggal. Nah, bunga tunggal sendiri adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nah, rumusnya itu ada 4. Yang pertama ada rumus suku bunga, lalu ada rumus perhitungan bunga dalam T tahun, rumus perhitungan bunga dalam T bulan, dan terakhir ada rumus perhitungan bunga dalam T hari. Nah, rumus suku bunga yaitu bunga dibagi pinjaman awal dikali persen, dikali 100%. Nah, lalu yang kedua ada rumus perhitungan bunga dalam T tahun. Rumusnya yaitu modal dikali persentase bunga dikali waktu. Nah, lalu rumus perhitungan bunga dalam T bulan, yaitu modal dikali persentase bunga dikali waktu dibagi 12. Nah, kenapa dibagi 12? Karena, kita lihat 12, karena kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka harus dibagi dengan 12. Lalu selanjutnya ada rumus perhitungan bunga dalam T hari. Nah, rumusnya yaitu modal dikali persentase bunga dikali waktu per 365. Nah, kenapa dibagi dengan 365? Karena dalam 1 tahun yaitu ada 365 hari. Nah, selanjutnya dalam kegiatan 6.2 ada 3 soal. Yang pertama yaitu mengenai bunga tunggal. Nah, soal ini diambil dari buku paket matematika semester 2 halaman 79. Soalnya yaitu Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta dalam jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Lalu bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Dan yang terakhir, bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Nah, dari ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal yang tetap. Jika kalian sebagai Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Nah, lanjut. Diketahui dari soal tadi bahwa Pak Rudi meminjam uang ke bank sebesar 200 juta rupiah. Nah, dalam jangka waktu selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, bank pertama itu memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Dan bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Dan yang terakhir, bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman 200 juta rupiah. Ditanyakan, jika kalian sebagai Pak Rudi, kalian akan meminjam ke bank berapa? Bank ke-1, kedua, atau ketiga? Nah, tentu jika saya sebagai Pak Rudi, saya akan meminjam kepada bank yang memberikan bunganya sedikit. Oke, kita hitung. Nah, jawab. Bank pertama, memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Nah, maka rumusnya yaitu 20% dikali 200 juta rupiah. Maka 20 per 100 dikali 200 juta rupiah. 20 per 100 bisa disederhanakan, maka hasilnya menjadi 1/5 dikali 200 juta rupiah. Maka 1 dikali 200 juta rupiah dibagi 5, yaitu hasilnya 200 juta rupiah dibagi 5. Nah, hasilnya itu 40 juta rupiah per tahun. Nah, bank pertama berarti memberikan bunga sebesar 40 juta rupiah per tahun. Nah, selanjutnya bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Nah, maka 2% dikali 200 juta rupiah.
maka 2/100 dikali 200 juta rupiah. 2/100 kan bisa disederhanakan menjadi 1/50 dikali 200 juta rupiah, maka 1 dikali 200 juta rupiah hasilnya 200 juta rupiah dibagi 50. Nah, hasilnya yaitu 4 juta per bulan. Nah, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 4 juta rupiah dikali 12 bulan, maka hasilnya 48 juta per tahun. Nah, bank kedua itu memberikan bunga sebesar 48 juta per tahun. Nah, selanjutnya bank ketiga itu memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Nah, dengan kata lain, bunga selama 2 tahun yaitu 2 dikali 23 juta rupiah. Hasilnya yaitu 46 juta rupiah per tahun. Nah, jadi jika saya sebagai Pak Rudi, saya akan meminjam di bank pertama dengan bunga 40 juta rupiah per tahun. Karena bank pertama itu memberikan bunga 40 juta rupiah per tahun. Sedangkan bank kedua memberikan 48 juta rupiah per tahun. Lalu bank ketiga memberikan 46 juta rupiah per tahun. Nah, dari ketiga bank tersebut, bank pertama memberikan bunga paling sedikit, yaitu 40 juta rupiah per tahun. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu mengenai diskon. Nah, soal ini juga diambil dari buku paket matematika semester 2 halaman 80. Soalnya, saat kita pergi ke toko minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan 10%, diskon 20%, dan 30%. Nah, secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misalnya, suatu barang bertuliskan Rp200.000 dengan diskon 15%. Nah, berapakah harga barang yang harus pembeli bayar? Oke, dari soal ini, maka diketahui harga barangnya itu Rp200.000. Nah, diskon yang diberikan itu ada 15%. Nah, yang ditanyakan, berapa harga barang yang harus pembeli bayar? Nah, jawab. Berarti 15% dikali Rp200.000. Nah, berarti 15/100 dikali Rp200.000. 15 dikali 200.000 hasilnya 3 juta. Maka 3 juta rupiah dibagi 100 hasilnya Rp30.000. Nah, ini itu merupakan potongan dari diskonnya tadi. Nah, maka kita harus membayar sebesar, rumusnya itu harga barang dikurangi potongan. Nah, kan tadi sudah diketahui bahwa harga barangnya itu Rp200.000, maka Rp200.000 dikurangi potongannya itu tadi sudah kita cari dan hasilnya itu Rp30.000. Maka Rp200.000 dikurangi Rp30.000 hasilnya adalah Rp170.000. Jadi, kita harus membayar barang tersebut sebesar Rp170.000. Soal selanjutnya, ada soal nomor 3 mengenai pajak. Nah, soal ini juga diambil dari buku paket matematika semester 2 halaman 81. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap harinya sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkoknya itu Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon Rp10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, dari soal tadi diketahui bahwa
Pak Agus menjual bakso setiap harinya sebanyak 1000 porsi. Nah, maka harga, sedangkan harga per mangkok baksonya itu Rp10.000 dan Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Yang ditanyakan, berapa pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, jawab. Kita hitung dulu omset per harinya itu Pak Agus berapa. Nah, maka omsetnya itu kan tadi bakso terjual itu ada 1000. Dikali harga bakso dikali 100% dikurangi 10% berdasarkan diskon yang diberikan oleh Pak Agus. Maka hasilnya 1000 dikali 10.000, 100% dikurangi 10% hasilnya kan 90%. Maka 1000 dikali 10.000 kali 90 per 100. Nah, maka hasilnya 1000 dikali 10.000 dikali 90.000 hasilnya itu 900.000 dibagi 100. Maka 1000 dikali 9.000 hasilnya itu 9 juta. Nah, ini omset dari penjualan bakso oleh Pak Agus dalam satu hari. Nah, bagaimana kalau 1 bulan? Soalnya kan yang ditanyakannya itu kan 1 bulan. Nah, maka 9 juta dikali 30, karena dalam 1 bulan itu kan ada 30 hari. Nah, maka 9 juta dikali 30.000 yaitu 270 juta rupiah. Nah, ini itu omset dalam 1 bulan. Nah, maka pajak UMKM itu kan omset sebulan dikali tarif pajak UMKM. Nah, tarif pajak UMKM-nya itu kan 1%. Maka 270 juta rupiah dikali 1%. Maka 270 juta rupiah dikali 1/100, maka hasilnya 270 juta rupiah dibagi 100, hasilnya itu 2.700.000 rupiah. Nah, jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 2.700.000 rupiah sebulan ke kas negara melalui kantor bank tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada kegiatan 6.3 yaitu mengenai bruto, neto, dan tara. Namun, kegiatan 6.3 ini akan dibahas minggu depan. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian, dan saya mempunyai tugas Nah, pada lembar aktivitas ini kan ada tugas. Nah, tugasnya itu pada kegiatan 6.2 bagian ayo berlatih. Nah, kerjakanlah kegiatan 6.2 atau ayo berlatih ini dengan benar. Lalu ditulis ke dalam buku catatan kalian dan kirimkan jawabannya ke Google Classroom atau WhatsApp. Nah, ada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Oke, terima kasih pada pertemuan kali ini. Sekian. Mohon maaf apabila ada keteledoran atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.